Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pentingnya riset. Saya Egy Nurariano dan teman saya Sela Chandra, Haida Nurasana, Anggreni Nurindasari, Fauzia Amelia. Pengertian riset. Riset disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta dan fenomena. Jadi, riset merupakan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena alam dengan dipandu oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan yang dianggap terdapat di antara fenomena itu. Jenis-jenis riset. Terdapat dua jenis riset, yaitu 1. Riset primer. Riset primer adalah riset yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari target pasar secara langsung. Tujuan dari riset primer ini adalah untuk menghasilkan informasi tentang keadaan atau kondisi pasar terkini. Cara-cara umum yang dilakukan dalam riset primer yaitu dengan interview, survei, kuesioner, atau diskusi bersama dengan sampel dari calon pelanggan. 2. Riset sekunder. Riset sekunder adalah riset yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang sudah diterbitkan secara umum. Kemudian, hasil analisis data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat strategi pemasaran perusahaan. Manfaat melakukan riset. Dengan melakukan riset, ada beberapa manfaat yang bisa dipetik perusahaan atau brand, yaitu: pertama, riset bisa membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya pasar potensial suatu produk atau jasa sesuai target pasar. Informasi ini nantinya sangat berguna untuk menentukan target penjualan dan pencapaian market share di pasar. Kedua, mengetahui tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Informasi ini sangat berguna, terutama untuk sebuah produk atau jasa baru sebelum diluncurkan ke pasar. Selain itu, informasi ini akan membantu dalam menyusun strategi pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang sudah ada. Ketiga, memahami perilaku pelanggan sesuai target pasar dengan baik. Dengan mengetahui perilaku pelanggan ini, maka memudahkan perusahaan atau brand dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dan efektif. Keempat, menganalisis efektivitas kampanye iklan atau promosi yang dilakukan. Dengan riset pasar, maka perusahaan atau brand bisa memilih media dan konten yang tepat dalam melakukan kampanye iklan, sehingga lebih efektif dan efisien. Kelima, riset sangat berguna untuk menghasilkan semua data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun strategi pemasaran perusahaan atau brand secara keseluruhan. Selain itu, juga sangat membantu dalam menghasilkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang sedang berjalan atau telah diimplementasikan. Metode riset. Sebelum memulai langkah-langkah dalam melakukan riset, Anda perlu memahami metode-metode yang digunakan. Yang pertama, kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dengan subjek riset yang digunakan. Misalnya, Anda ingin melakukan riset bisnis minuman kekinian. Anda dapat memilih responden dari komunitas usia 15-25 tahun yang tinggal di Jakarta. Yang kedua, riset grup. Riset grup dilakukan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi sama terhadap suatu hal. Anda dapat menanyakan kebutuhan mereka, melakukan tes produk kepada mereka, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini yang berkaitan dengan bisnis yang dibangun. Yang ketiga, survei. Jika kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, survei lebih bersifat acak. Sejatinya, metode ini digunakan untuk mendapat gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis Anda.
Yang keempat, observasi. Metode ini lebih bersifat deskriptif. Dengan mengamati langsung situasi pasar baik mengamati tren melalui. Yang keempat, observasi. Metode ini lebih bersifat deskriptif. Dengan mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial dan outlet berita. Juga dapat langsung mendatangi pasar dan mengamati suatu peristiwa dengan menganalisis sebab akibat. Langkah-langkah melakukan riset. Yang pertama itu merumuskan masalah. Jadi hal yang paling pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pasar itu adalah merumuskan masalah. Jadi proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Misalnya permasalahan kita adalah ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi atau iklan. Jadi perumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan, sedangkan kesimpulan yang akan didapat adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi yang paling ideal. Yang kedua itu menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesa, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Penentuan desain riset biasanya didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. Yang ketiga, itu merancang metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder biasanya berupa data yang diambil dari buku, internet, dan pustaka lainnya yang relevan. Metode ini diperlukan untuk menentukan bagaimana cara mengumpulkan data-data tersebut dan dihimpun menjadi sebuah database. Yang keempat itu mengambil sampel dan mengumpulkan data. Selanjutnya adalah melakukan pengambilan sampel dan mengumpulkan data di lapangan. Pengambilan sampel dapat didasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu probability atau non-probability sampling. Yang kelima itu melakukan analisis dan interpretasi data. Sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan kalau dilakukan analisis dan interpretasi data. Bisa dimulai dari editing, coding, tabulasi, analisa, statistik, dan interpretasi data. Data diolah inilah yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan diambil. Yang keenam, itu menyusun laporan riset. Laporan riset pasar biasanya berupa laporan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian pihak manajemen akan mengambil keputusan berdasarkan hasil interpretasi data sebelumnya. Laporan riset inilah yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat riset pemasaran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.